Ya, bertemu di channel Guntur Sikumbang dengan saya Guntur. Enggak gitu juga, anjir. Channel gua mah alami aja. Malamnya aja. Oke. Maaf. Enggak terlalu kaku. Saya masih magang soalnya di sini ya. Pertama kali Andre masuk ke dalam channel Guntur Sekumbang. Betul. Kalau diposting, Kalau diposting. Enggak, ini pasti posting sih. pasti diposting. Oke. Oke. Kita ada pertanyaan berbahaya. Ya, gimana kalau guru kencing berdiri? Nggak salah. Bukan. Enggak. Klasik. Pertanyaan yang kayaknya jawabannya bakal beda ya. Lu yakin nggak beda? Nggak tahu kan Nggak tahu. kita ini ya. Kita tuh lu tuh sebagai teman gue tuh punya tingkat pemahaman logika yang tinggi, yang lumayan lah gitu. Jadi kritisnya tuh lumayan. Oke lah. Untuk bukan orang yang sholat gitu loh. Jadi kebanyakan yang sholat tuh kurang kritis ya. Nanti itu ada topik lagi Oke, sebenarnya. topik lagi. Itu ada belief dari gue lah. Tapi nggak banyak orang yang bisa kritis ketika dia menganut satu paham gitu. Oke. Berarti dia itu ikut ya cuma mengamalkan doang, otaknya nggak mikir. Ya, saya fuck it lah kalau ini gini aja dulu dah. Ini kayaknya nggak akan diupload sih. Enggak, ini pasti diupload. Pasti diupload, oke. Pasti diupload. Gua tantang gitu. Kenapa orang Ah, kita sebut Islam aja deh yang Oke. paling majority ya. Kenapa orang Islam itu guru agamanya tuh satu doang, dia mulu gitu. Kalau nggak satu aliran doang gitu. Kenapa nggak peer review gitu loh? Kenapa nggak melebarkan horizon lo? Lihat mundur dikit, lihat bigger picture bahwa dari semua aliran-aliran ini ya pasti ada benang merahnya gitu loh. Karena kebanyakan orang Indonesia itu fanatik orangnya. Kalau udah satu paham, udah dia itu aja terus gitu loh. Nah, ya kan? Jadinya itu kan membunuh sikap kritis lu gitu loh. Iya, harusnya bikin banyak. Ya kalau lu contohnya aja, lu bangun usaha atau lu pengen beli laptop deh, lu lihat merek ini, merek itu, gitu, merek yang lain kan. Nah kayak gitu kan harusnya. Harusnya gitu. gitu ya. Ya lu beli mic nih, kan kita kan nyobain mic 2 juta gua. Anjing. Nggak minjem, ya nggak minjem. Kan ini biar ketahuan gitu. Ya kayak beli mic aja kita kan ngecek kan apakah suaranya bagus, apakah fiturnya kepake, terus apakah worth it dengan harga segitu. Sesuai gitu kan. kebutuhan lu nggak. Kebutuhan. Dan misalnya nih lu udah denger dari review gua sebagai pemilik, nanti mungkin lu pulang ke kosan nonton reviewnya di YouTube. Siapa kayak reviewer mic gitu kan. Ya itulah pentingnya apa namanya mencari second opinion gitu loh. Misalnya gini. Kalau konteksnya misalnya lu sakit gitu. Lu ke dokter A, lu bilang kayak wah bapak ini gagal ginjal gitu. Lu langsung kalau lu misalnya nggak punya sikap yang kritis, ya lu udah kayak wah saya gagal ginjal gitu. Padahal kalau misalnya lu Tidak. cari second opinion, third opinion, datang ke dokter yang lain yang mungkin bahkan lebih spesialis, oh bapak ini mah lagi mah doang katanya gitu. Bisa aja kayak gitu kan? Iya. Gitu. Malas mikir juga sih sebenarnya orang-orang kayak gitu. Nah, malas mikir tuh kalau kata beberapa orang yang gua idolain ya kayak si Ferry Irwandi, kayak Panji Pragiwaksono bilang kalau di Indonesia tuh banyak orang yang udah mah kemampuan berpikirnya terbatas karena stunting. Makanya MBG tuh sebenarnya bagus ya. Makan siang gratis. Iya, makan siang gratis. Itu MSG anjir. Kan lu yang bilang apa tadi? Makan bergizi gratis. Oh, makan MBG. bergizi gratis. Dan juga pola didik di sekolah dan juga pola didik orang tuanya tuh Di rumah. menahan budaya kritis gitu. Berpikir kritis nggak ada gitu. Nggak dibangun dari kecil. Betul. Kalau gue punya privilege ya gue bisa bilang gue cukup pede lah. Bahwa gue kalau mikir tuh nggak langsung cuman face value-nya doang gitu loh. Gue kayak cari root cause-nya apa gitu. Lihat ke belakang, ke depan, mundur gitu kayak. Ini kalau ada masalah ini berarti penyebabnya nggak akan sesimpel yang gue bayangkan gitu. Pasti ada penyebab yang lebih besar gitu kan misalnya. Ya kayak dokter tadi, terus kayak misalnya gue Agim kan poligami misalnya gitu. Boleh-boleh aja bu poligami, anak istrinya 4. Tapi mama dede nggak boleh. Sama-sama Islam bro. Gitu kan. Bahkan dari guru spiritualnya aja udah beda. Oke lah, nggak masalah. Itu kan soal belief system ya. Tapi kan lu sebagai umat udah punya pilihan bro.
Kalau mungkin tahun 200 tahun sekian zaman masih Rasul doang, masih ya cuma Rasul doang kan. Mau siapa lagi tuh? Tapi Rasul pun alasannya buat poligami kan itu kan Bukan soal poligaminya, kayak soal belief sistemnya gitu loh. Oke. Jadi pakem-pakemnya tuh, misalnya tadi Mama Dedeh punya pakem, Agim punya pakem yang berbeda. Lu bisa bandingin kan. Bahkan kalau lu bisa bikin di kepala lu, bikin mereka debat gitu. Bahkan sebagusnya mereka langsung debat aja ya. Di ILC kan sama Karni Ilyas gitu. Kan gampang lah sekarang buat debat. Ya kalau nggak ini lah ChatGPT suruh debat lah. Kayak gitu. Ya kalau misalnya zaman dulu gitu, di mana mode orang yang berpikir tuh tidak sebanyak sekarang, baru mungkin terbatas lalu pilihannya gitu. Misalnya kayak zaman Yunani jadul ya, cuma Plato doang yang mikir. Yang lain gak pikir. Iya, Plato punya murid Socrates, ya dia doang yang mikir berdua itu. Filosof. Iya. Baru setelah itu kan muncul lagi bawahan-bawahannya gitu, branching lagi pemikirannya. Mulai meluas si keilmuannya gitu kan. Ya kalau zaman Nabi juga sama aja. Rasul orang cuma saya yang dapat ilham pada masa itu. Ya lu either jadi pengikutnya Rasul, kalau nggak jadi Yahudi, selesai gitu kan. Jadi Quraisy lu anjir. Bikin sekte baru. Iya. Jadi Quraisy lu nggak cuma itu doang pilihannya kan gitu. Kalau sekarang kan udah makin branching nih keilmuannya, udah ada ustadz aja udah bisa berantem soal ideologi gitu. Jadi kata gue sih nggak salah kalau lu membandingkan ajaran guru-guru lu gitu loh. Mencari apa ya? Ya bandingin sampel lah gitu ya. Iya. Nggak apa ya, kayak misalnya gini deh. Sebenarnya di sekolah pun guru itu sudah seharusnya tuh ditantang. Bukan diturutin dengan cara yang baik lah tentunya. Ya itu mah soal moral, moral lah. Gitu kan. Tapi kan kalau tadi bilang pengen membangun pola pikir kritis di anak kecil, dengan cara apa? Dengan cara men-challenge gurunya. Gurunya sebagai gurunya yang udah hidup lebih lama, terus dia juga belajar cara didik anak. Dia kan pasti harusnya bisa lah menangani anak kecil kayak Bu guru, kenapa sih aku bisa lahir? Ini bingung jawabnya gimana kan gitu, kayak wah kamu gak usah mikir itu dulu, nanti aja gitu. Karena bukan tanggung jawab saya kalau nanti gitu kan. Misalnya kayak gitu. Ya gurunya kadang nggak tahu juga jawabannya. Ya tapi kan balik lagi ya, gurunya kan bisa, karena gini, gurunya pun tidak punya pola pikir kritis kadang-kadang. Kalau dia punya pola pikir kritis tadi, dia bisa kayak gini, kamu bisa lahir tuh karena ada sistem reproduksi. Ini tuh apa? Secara biologis. Iya, secara biologis. Mungkin kamu belum ngerti sekarang. Tapi prosesnya adalah kamu sama bapak sama ibu kamu bikin kamu lah, kayak gitu-gitulah. Mengajarkan kayak, oke, kalau lu gak punya jawaban. Gini. Kritis itu bukan berat. Kalau orang kritis itu bukan berarti orang pinter sebenarnya. Tapi orang kritis itu orang yang penasaran. Yang banyak why. Banyak why-nya gitu. Jadi ketika enough why-nya itu terjawab, baru tuh si konteks utamanya terbuka gitu loh. Masalah utamanya tuh kayak, oh ini jawabannya gitu. Jadi kalau tadi konteksnya si guru yang mau jawab anak muridnya bilang lahir dari mana, ya dia nggak perlu langsung jawab kayak kamu lahir dari vagina, nggak kayak gitu dong. Tapi kayak oh kamu ini bisa lahir karena apa ya, kita cari tahu berdua, kita ulik aja sama muridnya gitu. Ya ngobrol aja gitu kan. Satu, gurunya tadi tidak bisa menyajikan itu, nggak bisa ngajarin itu ke anak muridnya, nggak semua pasti ya. Kedua, gurunya nggak mau ribet. Capek. Satu kelas ngurusin 40 anak. Gitu kan, guru negeri. Terus gaji gurunya nggak sesuai. Iya, gaji cuma 2 juta, gedean uang jajan gua aja cuma dulu. Kayak gitu. Emang serba salah gitu. Memang bagusnya kalau didik anak, ya anggaplah untuk anak kita sendiri nanti gitu ya. Membangun mereka itu harus nanya why terus ya. Ya sesimpel why, kenapa gua harus lahir gitu. Kenapa kita harus kayak gini gitu. Ya kayak di sini nih, tadi kan lu natat pertanyaan-pertanyaan. Kalau lu sekarang udah umur 26. Gua tuh 28 kalau nggak salah gua. Kalau nggak salah. Udah mulai ngeblur bro. Sumpah udah mulai ngeblur. Udah nggak peduli umur ya. Peduli sih, cuma lupa aja gitu. Nggak pernah penting. Nasihat terbaik apa untuk orang-orang yang masih di bawah 25 tahun dalam konteks membangun karir?
Emang lu kepikiran apa? Kalau Karena baru 26, baru setahun lu jadi orang mikir. Karena biasanya itu dari 25 sampai 30 tuh lu banyak pemikiran-pemikiran yang lumayan destruktif tuh. Enggak Yang sih, kayak, kalau aku belum jadi apa-apa, misalnya gitu. Aku belum sukses, gitu. Belum punya rumah. gue dari umur 23 udah kayak gitu sih. Oh, udah gitu, oke. Agak kecepetan ya. Berarti emang apa yang lu pelajaran yang kayak harusnya gue, kalau misalnya konteksnya kayak gini kan, berarti apa nih yang harus gue belajar duluan gitu? Harus jago dalam satu skill sih kalau menurut gue. Dalami satu skill. Skill apa aja? Spesialis gitu ya. Spesialis satu aja. Terus sebenarnya kadang itu orang sibuk, gue harus nyiapin apa gitu. Tapi kalau menurut gue, bukan lu harus menyiapin apa, tapi lu itu mengurangi apa. Yang lebih penting itu menurut gue mengurangi apa gitu, mengurangi hal-hal yang nggak penting gitu loh, nongkrong, gaya hidup. Penting itu. Kalau kalau nongkrongnya nggak penting gimana? Oke. Ya nongkrongnya tanpa value lah Iya, gitu. iya. Nongkrong hura-hura main game yang nggak ada manfaatnya, yang berlebihan. Nah itu kalau menurut gue yang harus dikurangi gitu loh. Oke. Kadang orang cuma fokus apa yang harus dia cari, tapi lupa gitu. Banyak hal di belakangnya yang harus dikurangi juga. Kalau menurut gue itu. Kalau menurut gue tuh nggak cuma satu sebenarnya sih. Mungkin karena kita dari ini ya, dari tangga karir yang berbeda kali ya. Kalau gue berpikir bahwa semua anak di bumi ini harus belajar ilmu komunikasi. Harus Ngebacot. paling nggak bacot, paling nggak lo belajar jadi orang deh. Jadi orang ini gimana menurut lo? Jadi gini, jadi orang tuh maksudnya tuh secara definisi tuh entitas nih manusia nih yang berfungsi di society gitu loh. Jadi ada fungsinya itu baru kehitung orang gitu. Baru hitung orang. Jadi kan jadi orang tuh jadi kan, kalau zaman dulu kan orang kayak misalnya ibunya gitu bilang ke anaknya, lu nanti ke kota harus jadi orang ya gitu. Maksudnya kan bagi dia tuh jadi orang tuh orang yang berguna gitu. Entah buat keluarganya, entah buat teman-temannya gitu, entah buat bosnya bahkan. Nah, menurut gua jadi orang di sini tuh konteksnya adalah mungkin karena gue ngelihat di industri game ini banyak yang super introvert dan bahkan tidak mengerti cara untuk pesan KFC. Bayangin. Cara pesan KFC aja gak bisa. Pesan KFC aja takut. Atau nggak berani ngomong gitu. Padahal lo bilang sekali juga udah tahu, kedepannya tinggal pesan ayam doang satu gitu. Kalau nggak lo nanya kayak, Mbak enaknya yang enak apa ya? Nggak akan jadi masalah. Gitu. Lo cuma kebanyakan malunya gitu. Itu kan hanya masalah ini ya, masalah menurut gue ya itu masalah soft skill komunikasi gitu. Satu. Jadi kedua ya jangan pernah menyanyiakan kesempatan. Ini klasik banget ya. Klasik banget. Tapi gue pertebal lagi di situ karena memang prinsip yang bikin gue masih hidup sampai sekarang despite privileges dan juga kekurangan yang gue punya tuh gue hidup karena teman gue. Masuk DH karena gue dekat sama anak-anak DH juga di sini, mau co-founder gue bisa karir gue sampai saat ini karena gue juga berteman sama orang-orang gitu, dan gue nggak pernah bilang enggak gitu. Mungkin agak negatif ya, tapi kesempatan tuh ada jangka waktunya. Kadang-kadang orang kayak bilang enggak datang 2 kali, kata gue bukan datang 2 kali, cuma sekali. Bahkan itu ada time limitnya anjir gitu. Ada expirednya. Ada expirednya iya gitu. Benar. Kayak misalnya lo miss interview kerja gitu. Padahal kalau misalnya di alternate universe kata Dr. Strange, wah ini kamu masuk kerja harusnya nih gitu kalau ikutan interview gitu. Ya, itu kan miss opportunity tuh. Gitu karena lo bilang enggak gitu, karena bilang enggaknya ke diri lo sendiri gitu loh. Nah, kalau gua perpadat lagi lah ya argumennya, intinya mah jangan diem, Gerak terus gitu. gerak terus, karena manusia udah 8 miliar sekarang bro. Indonesia aja 300 juta orang. Udah banyak. Lu cuma satu, oke lah ada orang tua misalnya gitu ya, lu satu dari 200 juta orang tuh yang sedang bersaing untuk
mencari sebongkah nasi dan Berlian. berlian sesok berlian gitu. Walaupun gini, walaupun kalau dalam kehidupan gue juga pasti ada kekurangannya sih, pasti ada mishapnya yang mana gue diem gitu misalnya. Ya itu sih masalah mental capacity aja sih. Bukan berarti gue toxic kayak lu harus gerak terus gitu, tapi harus dipahami bahwa secapek-capeknya lu, kadang-kadang kesempatan tuh ya cuman datang itu doang gitu loh. Mau lu secapek apa, mau lu lagi sedih apa gitu, mau cewek lu ngambek kayak, mau emak lu baru koit kayak gitu, atau lu lagi nggak punya duit kayak gitu. Kalau lu punya grit sih pasti ada jalannya gitu. Dan setoksik itu lu untuk bersaing di bumi saat ini gitu. Berarti jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan Iya. komunikasi, kesempatan. Ya belajar pesan McD anjing, masa nggak bisa? Emang ada kenalan lo yang nggak bisa? Oh, jangan salah, banyak anjing. Serius. Gini, gua aja tadinya takut, sumpah nggak bohong gua. Karena gua tuh sempet ada di masa introvert pas gua lagi kecil. Karena gua waktu kecil tuh anaknya aktif ya, hiperaktif. Sampai sekarang juga masih hiperaktif. Tapi ya kondisi keluarga bikin gue jadi pendiam lah gitu. Gue seringnya di kamar main game, terus nonton tutorial apapun lah yang ada di internet gitu. Tapi lu menyalahkan kondisi itu? Enggak juga sih, ya, itu udah lewat aja lah. Kan udah 28 sekarang, udah damai sekarang. Tadinya enggak. Awalnya enggak. Enggak. Itu kali ya, damai lebih cepat damai dengan diri sendiri lebih baik gitu. Ya, gue tuh pernah di Bank Mandiri, gue tuh umur 17 tahun. Gue baru punya KTP anjir. Gue pengen bikin rekening bank. Asik. Itu gue takut banget gue ngobrol sama teller bank anjir. Belum teller bank dah, sama satpam takut gue. Kan logikanya gini, tinggal buka pintu kayak, "Bapak, Pak Satpam saya mau bikin rekening bank," gitu. Udah dibantuin itu. Iya kan? Gue gak berani, gue takut banget. Tapi kalau misalnya gue nggak buka pintu, dan gue nggak kayak, oke, coba aja apapun terjadi gue masuk bank cabang ini gitu. Ya itu mungkin akan jadi spiral gitu loh, bakal jadi chain reaction menuju masalah-masalah lainnya gitu. Makanya Lu lawan sekali itu harus lu lawan gitu. iya, itu penting. Kalau misalnya enggak ya mungkin gue akan tetap nggak bisa pesan McD sampai sekarang gitu. Berarti jalan awalnya di Bank BCA. Betul, nggak, gue mandiri soalnya. Oh, mandiri. Iya. Kayak gitu. Itu kan kesempatan juga kan itu sebenarnya kalau mau dicocok logiin gitu. Kayak gitu. Ini dead air lah. Dead air anjir. Dead air apaan? Ini dead air. Oh. Kan ini YouTube gue itu santai. Santai. Tujuan YouTube gue itu untuk menyimpan momen. Oh, man. Jadi nggak harus berisi. Ditonton nggak ditonton bodo amat gitu. Iya, menyimpan nanti 2 tahun lagi nonton, oh anjay gue pernah ngobrol kayak gini dulu. Asik. Menyimpan momen aja. Kayak gitu. Kan orang-orang juga kayak gue punya teman ya. Wah, sampai sekarang masih gitu anjir. Ini orang wibu. Pasti wibu. Bagas. Enggak, bukan. Bagas masih bisa pesan McD dia. Ini soalnya, soal nggak bisa pesan McD. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Anjir. Karena nggak pernah keluar kamar. Sama sekali? Iya, untungnya punya duit sih, untungnya. Orang tuanya. Masih dikasih makan gitu. Kalau kita kan nggak keluar kamar mati itu kayaknya jadi tengkorak anjir 2 bulan. Jadi, ya pernah gue ajak jalan-jalan, gue ajak main gitu lah ya. Ketemu udah lama nggak nongkrong gitu. Teman dekat gue, zaman SD. Terus kayak, enggak, sini aja ke rumah katanya gitu. Masa ke rumah sih? Ini aja dekat rumah lo kan ada McD, gue bilang. Kita ke McD aja tengah-tengah gitu kan. Ya udah, gue jemput deh, gue bilang gitu. Gue malas kalau di rumah lu, gue bilang. Soalnya bokap lu nyebelin, gue bilang gitu. Terus ya udah akhirnya udah mau gue jemput gitu. Teman sekolah lu berarti? Teman SD. Oh, teman SD. Terus gue jemput dia pakai motor, kita pakai ke McD. Dia tuh jago soal otomotif. Jadi
dia ngerti kayak tipe-tipe motor nih bagusnya apa gitu. Ya gue seneng lah dengerin dia ngomong soal motor dan mobil gitu. Soalnya tuh hal yang gue asing gitu. Kalau lo nyagos soal komputer, HP dan sebagainya, gue bisa jawab tuh. Nah, gue pengen tahu perspektif dia soal otomotif gitu. Gue ajak lah ketemu. Orangnya cungkring banget anjir. Kayak gak pernah makan gitu loh. Template-template wibu lah ya. Iya, yang kacamata tebel. Jaket abu nggak? Anjir, iyalah. Untung nggak ini ya, nggak jaket Akatsuki ya. Kalau Akatsuki udah malas banget. Nah terus gue ajak ke McD, terus gue bilang kayak gue mau ke WC dulu nih, lu pesan aja duluan. Dia nggak jawab apa-apa, diem doang. Terus gue kayak ya udah gue ke WC, gue balik gue tanya, lu jadi pesan apaan? Diem. Ada kali 5 detik terus kayak gue belum pesen katanya gitu. Apa belum pesen? Mungkin gue ini ya, gue mungkin terlalu frank, terlalu ini kali ya, terlalu apa ya, terlalu kasar kali ya. Gue kayak, kok lu belum pesen sih? Susahnya apa? Nah itu salahnya gue tuh insensitif gitu, kayak susahnya apa sih anjir? Gue kira tuh common sense lah pesan McD gitu. Ternyata bukan common sense anjir. Ada orang yang nggak ngerti pesan McD, lo bayangin. Ya udah gue pesenin, lu mau apa? Gue nggak tahu menunya apa, itu kan gede. Gue bilang Ikro ya. ikro, bacalah gitu. Lu nggak malu mau pakai kopi hitam tuh di belakang? Malu lu sama dia tuh. Gue aja ikro 2 bisa baca tulisan Latin anjing. Terus gue yaudah akhirnya dia pesen ayam, nasi, template banget lah karena dia takut. Nggak tahu, satu takut, kedua malu kalau nanya, ketiga anjir bener lah, nanti gue bilang deh. Ketiga dia kayak karena 2 hal tadi dia nggak berani untuk explore menu-menu yang baru dan mungkin akan dia suka gitu. Misalnya kayak cheeseburger lah atau McFillet lah, burger ikan kan ada tuh, gue lupa namanya apaan, Big Mac lah misalnya. Gak takut dia akhirnya pesan ayam sama nasi kayak sabana anjir. Mending makan the besto gue. Nasinya dibuka juga nggak? Pakai tangan gitu? Oh nggak, dia makan nih. Oh untungnya dipegang ya? Gitu dia gitu. Udah benar. Lumayan lah, paling tidak gitu ya. Paling tidak. Nah kayak gitu, gue ngerasa di momen itu gue jadi tahu kalau ternyata satu, ilmu komunikasi itu penting. Kedua, nggak semua yang lo anggap common sense itu common sense. Jadi nggak semua orang tuh punya skill yang lu, bahkan gini, sesimpel kayak apa namanya, kalau tadi pesan McD, yang lebih parah lagi ngiket tali sepatu aja ada yang nggak bisa. Aneh kan? Tapi ada gitu. Nah kayaknya jangan inilah, jangan jadi orang yang egois gitu loh. Karena kayak egois tuh kayak lo menganggap semua orang tuh bisa gitu. Dan itu juga kesalahan untuk berpikir kayak gitu. Itu kan sebenarnya kalau misalnya berhubung sholat gitu ya, kalau misalnya pakai pola paham agama kan lu congkak jatuhnya itu lo. Iya sih. Itu kan perilaku sombong. Anjir udah kayak ustadz gue. Gila tinggal pakai kopinya kayak Flexia gue. Gue pernah debat sama ibu gue itu. Gimana? Oh masalah adat sih. Jadi kalau di Padang itu ada adatnya itu si cewek datang ke rumah cowok itu buat lamaran. Ya. Nah, dan gue kan pada Majang, yang si calon istri abang gue itu dari daerah lain lah gitu, 2 jam lah jaraknya dari kota lain gitu. Nah, abang gue itu selalu nanyain detail gitu, gimana apa aja yang perlu dibawa si ceweknya gitu. Kan yang dibawa itu nasi, terus ada apa lagi ya, nasi sama makanan kecil lah gitu. Nah, ibu gue itu kesel karena abang gue ngapain sih harus nanya segitunya gitu loh. Cara ikatnya lah, nasinya sebanyak apa, piringnya kayak mana gitu. Pakai piring apa pakai toples gitu. Terus ibu gue, udah kalau udah dibilangin bawa nasi lemak, itu pasti udah paham aja lah gitu. Oh gimana bentuk bungkusnya, masa ada sih orang yang nggak bisa bungkus. Nah gue debat panjang itu sama ibu gue. Anjir. Iya. Ada. Sedangkan level pesan McD aja orang ada yang nggak bisa kan. Iya, apalagi kalau adat kayak gitu kan. Iya. Nah yang nggak enak itu nanti kalau misalnya sempat salah, ada yang salah gitu cara membawanya, itu bakal diomongin bertahun-tahun aja gitu loh. Itu kan gini, sifat sombongnya itu tuh kenapa ya, kalau pengen kalau kita pengen cocok logiin sama tadi
sama hadis lah, sama Quran lah, segala macam. Sifat sombong tuh kan bakal jadi chain reaction juga gitu. Misalnya gini tadi, masa nggak bisa sih ngelipet nasi lemak doang misalnya gitu, nasi bungkus misalnya gitu. Nanti kalau salah, masa gini doang salah? Iya kan? Terus aja gitu terus. Gue itu sampai ngomong gini loh ke ibu gue. Jangankan mereka gitu. Kalau ibu suruh suruh aku buat ngelipat nasi itu, gue juga nggak tahu kata gue. Nah, lu wajar, lu masih anak-anak. Nah, sama aja mereka kan juga nggak tahu gitu. Apalagi udah beda daerah kan. Itu gue lama debat sama ibu gue. Jangan pernah mikirin, gue minta ke ibu gue kan, jangan pernah mikir semua orang itu levelnya sama gitu loh. Betul. Dari standar bersih aja. Kalau menurut ibu bersih, ada yang mungkin orang lain berserakan itu udah bersih sama dia kan gitu loh. Standar bersih udah beda. Ya, sombong sih jatuhnya kalau kayak gitu. Iya, sifat sombong tuh ya itu pasti muncul ya di setiap orang ya. Karena kalau kita udah punya privilege, itu pasti kita lupa gitu loh. Hanya lupa, gue udah kayak bokap gue, anjing usah banget. Kita lupa terhadap apa yang kita nikmat tuh bikin lupa. Ya kan, lu pasti denger di khotbah Jumat kapan gitu kan, nikmat itu membuat lupa. Iya lagi. Iya. Saya privilege tuh bahasa cantiknya aja gitu, bahasa Inggris gitu. Intinya mah nikmat. Ya. Nikmat apa? Nikmat sekolah, nikmat makan lengkap, nggak stunting gitu kan. Nikmat bisa memahami kondisi orang lain gitu. Kayak tadi gue kayak mesenin teman gue McD kan, gue punya empati tuh, gue bisa memahami kesusahan dia gitu. Lu juga bisa memahami kesusahan abang lu yang nggak bisa ngelipet nasi lemak gitu kan, kayak gitu. Itu tuh orang-orang yang lupa karena nikmat ya harus diingatkan lah gitu. Apalagi kan kalau keluarga deket ya gitu. Ya bener sih. Nah itu biasanya orang tuh, dan kalau gue sih mengilhaminya bukan salah dia juga, nggak bisa pesan McD atau menganggap ngelipat nasi lemak itu gampang. Karena mereka lupa. Lupa tuh bukan sebuah kesalahan. Itu tuh sebuah flow aja gitu. Ya kadang memang nggak ada kesempatan mereka untuk belajar itu gitu. Terus nggak ada kebutuhan juga untuk ke situ gitu kan. Ya orang lupa kan diingetin. Ya dia cuma butuh diingetin aja sebenarnya gitu. Kayak gitu. Dia juga pasti kalau mau gampang ya, gue belum coba sih, tapi kayak misalnya kalau gue ditanya ngeliput nasi lemak aja nggak bisa, kayak lu coba ngaca ke masa dimana lu belajar ngeliput nasi lemak gitu. Susah kan gitu. Ya gue tuh sekarang tuh masa itu, lu pada zaman itu gitu. Gue hanya perlu melakukan apa yang lu lakukan ketika lu belajar ngeliput nasi lemak dengan benar gitu, kayak gitu aja. Jadi ya tadi kan yang bilang levelnya sama. Kalau gue bilangnya kan apa yang lo alami belum tentu gue alami juga gitu. Ya kan? Kayak kita berdua deh, kayak gue malu masih hidup anjing. Udah gampang gitu. Kan beda kan, nggak ngalamin lo kehilangan ibu gitu kan. Kalau gue sih udah gitu. Kayak gitu lah. Makanya itu penting sih. Kayak kalau misalnya mau ngasih alasan lebih, ngajarin ke anak kecil atau ke kita yang versi muda, gue sih walaupun ini akan sangat, bukan berarti bagus banget atau jelek banget, tapi paling tidak kita harus belajar punya empati sih. Karena punya empati itu bisa kemana-mana gitu dampaknya. Udah luas itu. Ya contohnya kayak kasus tadi itu, kalau punya empati pasti nggak bakal jadi congkak juga kan. Betul. Karena kan tadi kan kayak ilmu komunikasi, terus kayak empati itu kan bibit belum lagi YouTubean om. Itu kan itu kan contoh dari satu ide besar sebenarnya kan. Kenapa gue bilang ide besar? Karena nanti bisa diaplikasikan ke segala macam hal di hidup lu gitu loh. Belajar komunikasi itu nggak cuma buat pesan McD, yakin gue. Buat ngelamar kerja, skripsian, buat sidang, deketin cewek, ikut PDKT, ngelamar, gitu, minjem duit ke bank. Ya gitu kan, ya empati apalagi gitu. Ya, dan empati itu dibutuhkan di seorang leader juga. Kalau lu berniat jadi entrepreneur, punya bisnis, ya lu harus punya empati tuh. Pertama empati ke pelanggan lu, calon pelanggan lu, klien,
atau klien, kedua empati ke Anggota lu. anggota lu gitu, bener. Kayak gitu. Gitulah guys ya. Ya, jadi apapun yang lu lagi pikirin, selalu pikir ide besarnya dulu sih. Sama jangan puas di satu layer solusi doang gitu loh. Karena biasanya masalah itu baru bisa terselesaikan setelah lu melihat layer-layer penyebabnya gitu. Misalnya kayak, anjir lah, bayar parkir ngapain sih gitu. Menurut lu gimana, ngapain bayar parkir? Kenapa harus bayar parkir? Kalau gue bayarnya lebih ke empati si tukang parkirnya aja sih. Gue udah males mikir yang lain kalau soal parkir. Iya kalau dibahas pun sebenarnya jarang butuh gitu loh. Dan mungkin karena emang gue yang tipenya overthinking kali ya. Gue overthinking gitu, kayak udah agak lama sih. Cuman gue kayak bayar parkir 2.000, terus gue kayak nyetir pulang ke rumah, terus buat tiduran. Kepikiran. Gitu, kayak dia ngapain minta 2.000 ya gitu. Masalah 2.000 doang aja. Akhirnya gue kayak memetakan tuh. Gue nggak catat sih, tapi gue kayak masih inget. Apa tuh? Dia butuh duit, Iya. oke, buat makan. Buat makan. Dia nggak punya skill. Nggak punya skill. Itu Nggak punya relasi. nggak punya relasi, nggak punya Gue sebenarnya agak sebel sih bilang ini terus, tapi karena stunting juga kan bisa jadi. Bro, itu tuh real bro. Kapasitas berpikir tuh mempengaruhi karir Ya, oke. dan segala macam halnya gitu. Udah banyak sih penyebabnya. Keluarganya mungkin nggak mendukung. Gimana background keluarganya, pergaulannya sekitar rumahnya gimana gitu kan. Iya. Ya ujung-ujungnya udah sedekah 2.000 tuh. Itu kan cara gampangnya kan. Iya, Kalau kalau lu cara overthinkingnya kan akan muncul penyebab masalah yang nanti berlayar-layar tuh gitu untuk kan. si dianya. Ya karena kenapa dia melakukan itu gitu kan. Aha. Jadi kalau misalnya kita pengen berdamai dengan itu versi gua, oh dia nggak punya pilihan lain gitu. Dan karena gue sebel gitu, ada yang kayak marah-marah, ngapain sih gue bayar parkir di Twitter, anjing gitu semua tuh. Ada gitu. gitu. Banyak bro. Gue juga sempat mikir kayak gitu, kayak ngapain bayar parkir gitu, orang kayaknya nggak akan hilang juga motor gue. Dan kalau hilang juga harusnya kan polisi yang kerja. Tapi kalau hilang pun pasti tukang parkir yang nggak ada kerjaan juga yang maling kan. Iya Enggak kan? juga. Kalau misalnya apa ya, kalau kodenya tukang parkir tuh kalau gua ada di sini, itu tuh sudah dipastikan tidak akan ada penjahat yang ke situ. Karena dia penjahatnya biasanya ada di situ. Karena kan dia udah malakin nih. Ntar dulu ini darah gua nih, lu mau nyari di tempat lain lah gitu, kayak gitu. Nah, ya dia nggak punya pilihan lain dan dia sesimpel korban dari keadaan kalau gue bisa bilang. Bener. Gitu loh. Jadi kalau lu mau ngusir tukang parkir karena simply dia nyari parkir, sebenarnya gue nggak bisa bilang sepenuhnya benar, sepenuhnya salah juga gitu. Ini masalah masalah sosial luas gitu. Dan tinggal masalah moral kompas lo aja gitu. Lo tega nggak ngusir orang lagi parkirin gitu loh, dimana dia butuh ngasih makan anak bininya gitu. Gimana anaknya ada 5 lagi anjir, banyak banget. Banyak itu tuh parkir. Anaknya banyak mulu anjir. Terus ya walaupun ada lagi yang bilang kayak dia dapat 5 juta sehari bla 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 gitu. Ya regardless anjir, dia cari makan gitu. Lo nggak bisa ngabisin duit. Ya udah lah gitu. Ya udahlah, bener gitu. Dan iya. Tapi kan gini, kalau misalnya tadi orang-orang yang pikirnya pendek gitu. Kayak orang-orang di Twitter yang ini tukang parkir nih nggak butuh gitu, ngapain dia kalau misalnya yang persetan dengan lapangan kerja, persetan dengan kondisi privilege dia, persetan dengan handicap dia di hidup, dan juga privilege orang Twitter ini, ya dia jadinya apa ya, jadi batu gitu loh, terus juga jadi dangkal banget pola pikirnya. Iya, gitu. kan balik lagi ke yang lu bilang tadi, empatinya nggak ada. Iya, jadinya nggak ada yang Iya kan gitu. Penyebabnya kan sebenarnya empati tadi itu kan. Betul. Kalau dia berempati pasti dia mikir panjang tuh. Tapi belum tentu gitu juga. Empati tanpa pola pikir kritis itu juga bahaya. Contoh. Empati doang itu tanpa proses berpikir yang kritis tadi itu biasanya menghasilkan penipuan. Lo korban ditipu mulu biasanya kalau kayak gitu tuh. Jadi kayak orang yang terlalu baik gitu. Kasihan nih 100.000 gitu.
Kayak gue tuh cukup beruntung ya, banyak kejadian di hidup gue yang terjadi tuh pas gue masih kecil dan remaja gitu. Jadi gue nggak harus ngalamin pas udah gede gitu. Dimana gue pernah ditipu lah sama ibu-ibu di jalan gitu. Gue lagi naik sepeda dicegat kayak, "Adek, ini ibu mohon maaf ibu nggak ada niat jahat. Cuman ibu mau pulang ke Garut. Tapi dompet ibu hilang. Ibu boleh pinjam dulu. Terus ada yang punya ada berapa?" Lu kasih. Gue tuh punya 20.000, pengen beli es krim. Gue kasih tuh, "Ibu, saya ada 20.000. Lu lagi jalan nih. Lagi naik sepeda, Oh, lagi sepeda. sepeda gunung gitu. Terus gue kayak, "Nih Bu, saya ada 20.000, cukup nggak?" "Ibu cukup." Gue tuh gini ya, lo nilai empati gue kurang tinggi apa ketika gue nanya, "Ibu cukup nggak 20.000?" Oke. Gue tanya tuh, kalau kurang saya pulang ambil minta lagi sama papa saya. Gue bilang kayak gitu. Ya pada masa gue orang kurang tajir, jadi gue tinggal minta gitu kan. Lumayan lah gitu. Kerja kantor pos ya apa? Iya, pejabat bokap gue anjir pada zamannya gitu kan. Adalah duit mah. Terus enggak, ini udah cukup deh gitu. Makasih ya gitu ya. Ibu pergi dulu. Ya Bu, hati-hati di jalan gitu. Gue pulang ke rumah. Nggak ada duit dong. Ngapain lagi, pulang lah. Nggak ada duit, pulang. Hari itu hari Minggu, jadi gue ketemu bokap gue langsung, kayak gue cerita dengan bangganya. Ya pasti udah pengen dong cerita bahwa gue sudah membantu seorang. Anak gitu kan. bapak jadi anak baik nih gitu. Iya dong, pengen digituin dong. Kayak, anak baik gitu kan, membantu orang sesama gitu. Enggak, kejadian di gue tuh. Gak ada sama sekali. Enggak ada gitu. Enggak. Bokap gue malah, bukan marah ya, tapi kayak nyeletuk gitu loh. Gue bilang kayak, "Ih tadi di jalan ada ibu-ibu, aku kasih 20.000 uang buat beli es krim, soalnya dia dompetnya hilang terus mau pulang ke Garut." Bokap gua tuh nyeletuk, Bodoh kamu. enggak gitu. Oh, enggak gitu. Itu marah, itu marah. Ya semoga aja nggak nipu. Berarti bapak lu masih ada kepikiran ini kayaknya nggak benar gitu. Bapak gua tuh ya namanya orang tua ya, dia kan udah hidup lebih lama ya. Dia udah paham lah modus-modus yang aneh-aneh gitu kan. Udah tahu lah dia modus yang aneh-aneh gitu. Terus gua kayak, anjir, iya lagi. Gue tanya kan, emang kenapa gitu? Saya ada ego dong. Orang gue bantuin orang, masa lu marah, lu jutekin gitu kan, malas banget. Kayak, bayangin aja dia, kalau kamu nggak percaya, kamu kesana lagi, biasanya dia di situ terus tuh. Dia akan cegat orang selanjutnya. Terus itu kerjaan dia tuh kayak gitu, kayak gitu. Kayak, oh iya kali ya gitu. Dan itu terjadi lagi gue pas zaman gue SMA kelas 2. Gue lagi ngedate sama gebetan gue dulu ya zaman SMA. Di Trans Studio Bandung sini. Terus gue kayak nungguin gebetan gue sambil makan di Wendy's. Asik. Kenapa ini ya kayak anak pejabat banget gitu di Wendy's. Terus tadi kasih orang 20.000. Solaria. Enggak, soalnya orang tua itu. Orang tua. Ya, di situ saya. Orang tua sama orang Batak ya. Banyak kan orang Batak di Solaria. Iya gitu. Coba aja tuh Solaria di bandara banyak tuh. Nah, pas gue SMA tuh gue lagi duduk di Wendy's terus disamperin sama mbak-mbak berdua. Cakep lagi anjir. Terus kayak, "Halo ada, boleh kenalan nggak ganggu waktunya bentar, boleh nggak?" Kayak gitu, standar lah. Template lah ya. Di template tuh, "Boleh Kak, aku Andre gitu, Andre Agam, kakak siapa namanya?" Terus kayak, siapa tuh ada telepon? Nelfon si Doi, kita reject dulu, sorry guys. Asik,